Shalom Bapak Ibu, selamat pagi buat kita semuanya. Saya percaya kita boleh ada pagi hari ini semua karena berkat kemurahan Tuhan, amin. Untuk itu mari pagi hari ini kita mempersiapkan hati kita mempersiapkan kehidupan kita mau menyembah Dia, Raja di atas segala raja di dalam kehidupan kita. Sebab Engkau Allah yang setia Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Buah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu Tuhan, sepertimu. Terima kasih Tuhan. Kami mau nyatakan bahwa Engkau yang terbaik dalam hidup kami, Engkau yang setia dalam hidup kami. Bapa Kau setia, amin, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Kami mau tinggikan namamu. Haleluya. Karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi ubah hati ya Tuhan. Ubah hati kami seperti hatimu, setulus salibmu ya Tuhan. Kasihmu Tuhan, Tuhan. Biar mataku
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Allah kami. Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang selalu bersama dengan kami Tuhan. Engkau adalah Immanuel, Allah yang menyertai kemanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini kami mau lebih lagi memuji Tuhan. Kami mau lebih lagi bersorak untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah Engkau bertahta Tuhan atas pujian kami pagi hari ini. Engkau yang menjamah kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Saya percaya Yesus yang memberikan kuasa dalam kehidupan kita. Amin. Karena Dia adalah Raja. Dialah Allah yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia. amin. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Yes Tuhan. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau beri saya hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan, sebab Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia. Amin. Menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau beri saya hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Kami berdiri dengan iman yang teguh Tuhan, karena kami percaya Kau adalah Raja penyelamat kami. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau beri saya hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja.
bebas karena pengampunan. Amin. Kami bebas karena kuasa-Mu Tuhan. Bebas karena kuasa-Mu. Ku telah bebas yang tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu kami bebas Tuhan. Berikan suara-suara yang mulia buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Benar bahwa oleh karena kuasa darah-Mu kami bebas Tuhan. Karena pengampunan-Mu kami bebas. Dan kami percaya janji-Mu nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan kami. Firman-Mu yang membuat kami tetap bertahan di tengah pencobaan yang sedang terjadi Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Amin Tuhan. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Sebab kemuliaan-Mu Kau janjikan Tuhan. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setia-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Amin ya Tuhan. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tak akan kami takut Tuhan, tak akan kami gentar, sebab Engkau ada bersama kami. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku.
bahwa janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu pasti tergenapi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Yesusku. Pagi ini kami siapkan hati kami siapkan pikiran kami siapkan seluruh kehidupan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu Tuhan yang akan menguatkan kehidupan kami setiap hari. Firman-Mu yang akan meneguhkan iman kami. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Shalom. Puji nama Tuhan. Berapa banyak di antara kita begitu sukacita, begitu bergairah untuk mengikut Tuhan. Tetapi berapa banyak di antara kita juga pernah menjadi kecewa dengan Tuhan. Pada waktu Tuhan memberikan apa yang kita perlukan, pada waktu Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan, kita bersuka cita. Kita bisa bersaksi ke sana dan ke sini. Tetapi bagaimana pada waktu Tuhan tidak segera menolong kita? Bagaimana pada waktu Tuhan tidak memberikan apa yang kita mau? Bagaimana pada waktu Tuhan meminta kita berjalan di dalam SOP, di dalam standar Tuhan yang berbeda jauh dengan apa yang dunia ajarkan? Dan berapa banyak pada akhirnya di antara kita mulai menjadi kecewa dengan Tuhan, mulai menjadi gregetan dengan Tuhan, mulai menjadi ragu dengan Tuhan. Dan mungkin ada yang pasti bukan di antara kita, mungkin ada di luar sana yang dulu mereka adalah orang yang sungguh percaya kepada Tuhan, tapi pada waktu mereka tidak mendapatkan apa yang mereka mau, mereka menjadi kecewa dan mereka mulai meninggalkan Tuhan. Mereka melepaskan Tuhan dan mulai beribadah kepada ilah yang lain. Saya mau mengambil satu contoh di dalam Alkitab. Seorang yang boleh dikatakan sampai akhir hidupnya dia tidak menerima apa yang Tuhan janjikan. Padahal orang ini adalah orang yang spesial. Kalau kita bersama-sama melihat di dalam Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-15. Lukas 1 ayat 15. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur dan minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Jauh sebelum dia dilahirkan, jauh sebelum dia ada ditenun di dalam kandungan ibunya, orang ini telah dinubuatkan, orang ini telah dipersiapkan, dan dia adalah Yohanes Pembaptis. Dia dikatakan orang yang besar di hadapan Tuhan. Dia dikatakan dia adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Dia dikatakan bahwa dia adalah utusan Tuhan. Dia dipersiapkan jauh sebelumnya untuk mempersiapkan jalan Tuhan. Dan dia melakukan semua itu. Apa yang menjadi rancangan Tuhan terjadi secara sempurna di dalam kehidupan Yohanes Pembaptis. Sampai pada waktunya dia keluar, dia melakukan persis seperti apa yang Tuhan mau. Tapi kita tahu apa yang terjadi dengan dia. Dia kemudian masuk penjara. Karena istri daripada Herodes itu sebelnya setengah mati. Bencinya setengah mati, sakit hati sama Yohanes Pembaptis. Akhirnya singkat cerita dia masuk penjara. Pada waktu dia masuk penjara, di sini kepalanya berputar. Dia pasti berpikir, apakah tugasku beres? Masalahnya dia baru melakukan, rasanya belum lama. Baru 2 tahunan dia baru kerjakan itu, tahu-tahu dia sudah masuk penjara. Di sini
berpikir, dan berpikir. Sementara sekian orang yang ada di dalam penjara itu, mereka juga mau melihat siapa teman baru mereka. Oh, rupanya si Yohanes Pembaptis. Dan mereka mulai menunggu respon apa yang keluar dari Yohanes Pembaptis. Kita tahu pada waktu kita menghadapi masalah ada bermacam-macam respon. Bisa saja pada waktu kita mengalami persoalan demi persoalan, maka mulut kita, pikiran kita mulai kemana-mana dan mulai menyalahkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saya dipenjara bukan karena apa-apa. Saya membunuh sebetulnya bukan karena saya duluan yang bikin perkara. Dia dulu yang bikin perkara. Saya sebetulnya korupsi bukan saya. Sebetulnya karena saya dituntut begini. Saya lakukan ini, dia mulai menyalahkan si A, si B, si C. Mulai menyalahkan semua sistem regulasi pemerintahan. Dia mulai menyalahkan aku ini cuma kambing hitam. Itu pengadilan gak bersih, and sebagainya. Ada juga orang yang pada waktu mengalami persoalan, dia mulai menyalahkan Tuhan. Dia mulai meragukan Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan ini? Mana yang katanya hidup yang berkelimpahan? Mana yang katanya tangan Tuhan yang berkuasa itu mana? Dia mulai menyalahkan Tuhan dan mulai getir hatinya kepada Tuhan. Bagaimana dengan Yohanes Pembaptis? Dia belum mengucapkan perkataan apapun. Kepalanya masih berpikir, apa yang harus saya responi terhadap situasi ini? Itu sebabnya dia mulai memanggil anak buahnya. Dan dia katakan, sekarang pergi temui itu Yesus. Orang yang aku baptiskan itu, temui dia. Tanya apakah benar dia itu Mesias. Kalau dia Mesias, dia sudah datang, sudah lega aku. Mari kita melihat di dalam Matius pasalnya yang ke-11 ayatnya yang kedua dan seterusnya. Matius 11 ayat 2. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Pada waktu bawahannya bertanya, apakah engkau yang ditunggu itu? Yesus tidak mengatakan ya atau tidak. Yesus mengutip satu ayat yang ada di dalam kitab Yesaya. Di dalam Yesaya pasal yang ke-35 ada dituliskan bahwa anak manusia akan datang dan tandanya adalah apa? Orang buta akan melihat, orang kusta akan menjadi tahir, orang lumpuh akan berjalan, orang bisu akan berbicara, orang mati akan dibangkitkan. Ngomong itu sama pimpinan kamu, ngomong tuh sama bos kamu. Tapi kemudian Yesus menambahkan satu kalimat. Berbahagialah mereka yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Selesai sampai di sini. Anak buahnya pergi kepada Yohanes Pembaptis. Dan kemudian dia mengatakan, Pak, saya sudah bertanya dan jawaban Yesus adalah begini. Diakhiri dengan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Pada waktu kita kalau dengar banyak kalimat, otak kita itu secara random ya, tanpa kita sadari, kita pasti mulai mencari
perkataan-perkataan yang menyenangkan kita. Jadi di antara segitu banyaknya pernyataan yang Yesus katakan, yang dia ingat, orang buta melihat, orang ini, orang begini, orang begini, orang begini. Dan Yohanes Pembaptis tahu persis. Itu ayat pasti dikutip dari Yesaya dan dia tahu itu. Kalau memang dia Mesias, puji Tuhan, haleluya. Di sini ada satu pengharapan yang besar. Orang lain yang secara manusia dia kan gak kenal, baru ketemu saat itu. Walaupun sebenarnya kalau Tuhan dia tahu begitu ya. Tapi secara manusia mereka itu bukan siapa-siapa. Tapi kok Yesus lakukan itu? Yesus berbuat sesuatu. Yesus mengulurkan tangannya sehingga orang itu mendapatkan kesembuhan. Orang itu mendapatkan kebangkitan. Orang itu mendapatkan tahir. Kalau saya, bukankah saya ini utusannya? Bukankah saya ini pelayannya? Bukankah saya ini orang yang spesial di mata Tuhan? Bukankah saya ini orang yang lapis pertama di dalam pemandangan Yesus, di dalam pemandangan Bapa di surga? Jika orang lain terima sesuatu, besar kemungkinan saya juga terima sesuatu. Di dalam hatinya pasti ada satu pengharapan yang besar. Yes, dia pasti keluarkan saya dari penjara. Dia pasti akan berbuat sesuatu. Oke, inilah waktunya aku istirahat karena dia sudah ada. Tapi minimal aku keluar penjara dan aku menikmati hidup karena bertahun-tahun dia cuma mengasingkan hidupnya, cuma mengasingkan diri. Dan cuma kita tahu makanannya cuma belalang, madu hutan. Dia gak pernah kena pisau cukur. Mukanya pasti gak cakep, mukanya pasti jelek. Karena penampilannya aneh, dianggap orang yang, kok ada orang yang kayak begini, begitu ya. Dia juga pasti mungkin setelah selesai agendanya, oke, ini adalah proyek yang kedua. Aku mau hidup sebagaimana layaknya orang lain. Ada satu pengharapan besar di sini. Tapi kemudian kenapa ada ayat? Kenapa ada satu statement, pernyataan yang mengatakan berbahagialah mereka yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kenapa Yesus berikan ayat ini, berikan pernyataan ini kepada Yohanes Pembaptis? Karena Yesus tahu persis umur Yohanes nggak akan lama lagi. Yesus tahu persis bahwa sebentar lagi Yohanes Pembaptis akan mati dipenggal. Yesus nggak lakukan sesuatu. Allah Bapa di surga tidak lakukan sesuatu. Allah Bapa di surga tidak menolong Yohanes Pembaptis. Tuhan yang kita katakan Tuhan yang luar biasa, yang baginya tidak ada yang mustahil, ternyata tidak memberikan apa yang Yohanes Pembaptis perlukan pada waktu itu. Diizinkan dia harus mati dipenggal. Tapi ayat ini berkata, berbahagialah mereka yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Sampai di sini, bagaimana dengan kita? Pada waktu kita mengiring dia, ada banyak hal yang Tuhan izinkan kita tidak mendapatkan apa yang kita mau. Pada waktu Tuhan izinkan kita melewati persoalan demi persoalan, seakan-akan hidup kita terus ada di dalam lembah kekelaman dan seakan-akan gak pernah nyampe-nyampe mana itu padang yang berumput hijau. Pada waktu hidup kita rasanya gak pernah bisa kita rasanya gak sempet tarik napas terus seperti itu. Pandemi belum selesai, dikatakan lagi bahwa tahun depan akan ada masa resesi. Kok Tuhan begini? Dan Tuhan izinkan pada waktu pandemi ini mungkin kita di PHK. Tuhan izinkan kita mungkin harus menjual aset-aset kita.
Mungkin Tuhan izinkan kita ini pada akhirnya harus pindah ke rumah yang lebih kecil. Mungkin Tuhan izinkan saat ini anak kita tidak melanjutkan sekolah karena tidak ada biaya. Pada waktu itu terjadi, apakah kita menjadi kecewa dan menolak Dia? Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 jelas mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Mari kita selidiki diri kita. Adakah kekecewaan di sini? Kok Tuhan gini sih? Kok gini sih? Adakah penolakan di sini? Ya udah, percuma ikut Tuhan. Ternyata aku udah setia, aku udah berbakti, nggak pernah bolong. Aku ada pekerjaan misi, aku juga selalu nyumbang yang paling gede. Aku doanya juga gak kurang-kurang. Baca Alkitabku, kalau ada kuis Alkitab pasti aku akan jadi juara pertama. Kurang apa sih aku ini? Aku gak pernah jahatin orang. Aku gak pernah nipu orang. Aku gak pernah punya pikiran yang negatif sama orang. Aku udah nyanya. Kok Tuhan begini? Adakah penolakan di sini? Padahal kalau kita tahu, ya, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Haleluya. Tuhan, aku pegang ayat ini. Jeripayahmu tidak sia-sia, ini yang sekarang aku todongkan kepada Tuhan. Tuhan, janjimu ya, ayatmu ya, firmanmu ya, yang ngomong loh. Jerih lelahmu tidak sia-sia. Sekarang mana? Kita mau ambil contoh kepada Yohanes Pembaptis. Mana kata jerih lelahnya gak sia-sia? Orang yang seperti Yohanes kurang apa? Kurang baik apa? Kurang sempurna apa? Yang begitu aja masih gak dapat apa-apa. Apalagi aku yang masih, ya aku sadarlah aku gak sehebat Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis penuh dengan roh. Mungkin aku nih cuma 3/4. Kalau Yohanes Pembaptis itu orang besar di hadapan Tuhan, mungkin aku cuma kecil di hadapan Tuhan. Kalau Yohanes Pembaptis mau untuk terus hidup sesuai dengan firman Tuhan, ya mungkin aku sekali-sekali hidup firman Tuhan, sekali-sekali kalau pas ya yang diminta gak enak aku juga enggak. Aku sadar diri Tuhan, aku gak seperti Yohanes Pembaptis. Lah wong Yohanes Pembaptis aja gak terima apa-apa kok. Bagaimana aku? Bagaimana firmannya? Katanya jerih lelahnya gak sia-sia. Duh, sorry ya. Pingin nih di sini nih selalu firman Tuhan mengatakan mengucap syukur dalam segala hal. Mau Tuhan, kepingin di dalam segala perkara itu mau nyanyi. Ku mau selalu bersyukur, pengen begitu. Tapi masalahnya tolong dong. Tuhan ayatnya diwujudkan. Tolong dong Tuhan janjinya digenapi. Jerih lelahnya mana? Katanya gak sia-sia. Mana? Buktikan. Mari kita melihat. Lanjut Matius pasal 11. Ayat yang ke-7 sampai dengan seterusnya. Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Perhatikan. Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus?
Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, tentang Yohanes maksudnya ya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Ini ada di kitab Maleakhi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Pada waktu stafnya Yohanes Pembaptis pergi, Yesus, Bapa kita di surga, mewujudkan janjinya, memenuhi janjinya bahwa jerih lelahnya tidak sia-sia. Di depan orang banyak, Yesus ngomong, "You kesini ngapain? You cari Yohanes Pembaptis." Apa yang Yesus katakan kepada orang-orang? Dia itu nabi, bahkan lebih daripada nabi. Wow. Ini yang ngomong nih bukan penggosip. Yang ngomong ini bukan orang yang hiperbolis kalau ngomong, melebih-lebihkan. Yang ngomong, yang buat pernyataan, yang buat statement ini adalah Yesus sendiri yang bisa diminta pertanggungan jawab kebenarannya. Dia itu lebih daripada nabi. Dan bukan cuma itu. Gak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Gak ada. Kecuali. Kalau kamu mau lebih kecil dari dia. Lebih kecil maksudnya apa? Direndahkan tuh loh. Seperti Yohanes Pembaptis kan direndahkan banget. Dia tuh loh utusan. Dia tuh orang yang penuh dengan roh. Dia itu adalah orang yang besar di hadapan Tuhan. Kok hidupnya itu cuma masalah? Cuma gara-gara Salome itu nari bagus. Dan Herodes pada waktu itu lagi mabok. Terus dia ngomong, "Aduh nak, kamu kok pinter banget. Kamu mau apa? Pokoknya papa kasih." Dan Salome langsung kong kali kong sama mamahnya. "Mah, papa ngomong begini nih. Minta apa nih, mah?" Minta itu kepalanya Yohanes Pembaptis. Mama jengkel, dendam kesumat mama sama Yohanes Pembaptis. Ngomong, "Pah, aku minta kepalanya Yohanes Pembaptis." Nah si Herodes masalahnya waktu ngomong begini ini kan lagi ada pesta. Di hadapan pembesar-pembesar yang lain. Kalau dia gak memenuhi janjinya dia malu. Harga dirinya jatuh. Itu sebabnya ya udahlah, kamu minta Yohanes Pembaptis, ya udahlah aku kasih. Lihat dong. Masalahnya hidupnya atau seakan-akan takdirnya Yohanes Pembaptis jelek amat ya. Cuman gara-gara kayak begitu gak bisa dipertanggungjawabkan. Cuma permintaan seorang anak yang ngomong dan yang menjanjikan itu, yang mewujudkan itu adalah orang yang lagi setengah mabok. Sepertinya hidupnya Yohanes Pembaptis dipermainkan. Tidakkah kita tahu setiap orang pasti meninggal. Kita tahu setiap orang pasti satu kali menyelesaikan hidupnya. Tapi mbok kalau dia itu utusan Tuhan. Kalau dia itu pelayan Tuhan. Kalau dia itu orang yang spesial. Mbok matinya lebih elegan. Mbok matinya tuh lebih cakep gitu loh. Mbok matinya tuh besar gitu. Masalahnya tuh maksudnya besar di pemandangan orang gitu loh. Cek ya opo ngono loh. Bukan begini caranya. Ini kan seperti hidupnya tuh cuman ayo deh lempar koin. Dia mati apa enggak? Set. Oke. Burung Garuda mati. Oh tulisan enggak mati. Kok hidupnya kayaknya rasanya cuman jadi bahan begituan ya. Enggak enak banget. Nah Tuhan berkatakan kalau ada yang mau lebih kecil dari itu.
Dia lebih besar di surga. Yesus memuji-muji dan meninggikan Yohanes Pembaptis, tapi enggak didengar sama stafnya Yohanes Pembaptis. Tujuannya apa? Supaya Yohanes Pembaptis itu enggak dengar. Yesus pengen tahu, seandainya Yohanes Pembaptis mungkin masih menantikan pertolongan Tuhan, mungkin Yohanes masih menantikan jerih lelahnya itu gak sia-sia, masih menantikan upah dari apa yang selama ini dia kerjakan, tapi dia gak dapat. Kira-kira dia akan kecewa dan menolak Tuhan atau enggak? Seandainya Yohanes Pembaptis waktu itu dengar, "Oh Pak, saya udah tanya sama Yesus. Pak, wah luar biasa, saya gak salah deh milih pimpinan. Pimpinan saya ini emang hebat, top markotop. Orang Yesus sendiri bilang dia lebih besar daripada Nabi. Oh Bapak ini lebih besar dari Nabi Pak. Tahu gak Pak, Bapak tuh dikatakan oleh Yesus katanya apa? Gak ada orang yang lebih besar dari Bapak, gak ada. Bapak itu yang paling besar." Persis seperti yang dikatakan oleh kitab Maleakhi atau kitab Lukas. Dia orang yang besar di hadapan Tuhan. Kalau Yohanes Pembaptis dengar ini, berapa banyak orang bisa hidup karena makan puji? Kalau orang Manado suka ngomong makan puji, ya. Berapa banyak orang, berapa banyak istri-istri, nggak apa-apa sudah nggak ini. Pokoknya yang penting suamiku mengatakan, "You are the only one in the world. I love you just the way you are. Oh engkaulah satu-satunya di dunia ini. Aku mengasihi, nggak ada yang cantiknya kayak kamu sayang. Senyummu sayang. Kamu tuh masakannya nggak ada yang lebih enak." Berapa banyak istri gak makan berapa hari juga hidupnya seperti di awan-awan. Karena apa? Pernyataan suaminya. Berapa banyak orang menjadi bahagianya luar biasa pada waktu dia dipuji-puji. Justru sengaja Yesus gak mau Yohanes Pembaptis dengar ini. Kalau dia gak dengar, apakah dia menjadi kecewa dan menolak? Sementara bagi Yesus sendiri, dia gak bohong. Dia wujudkan jerih lelahmu ini. Yang menjadi persoalan seringkali kita tuntut Tuhan untuk memberikan upah sesuai yang kita mau. Aku gak mau yang ini Tuhan, aku maunya yang ini. Ayo kasih yang ini. Dan yang lebih parah lagi, udah minta secara spesifik maunya yang ini, harus sekarang. Gak mau kalau tahun depan. Pokoknya mesti sekarang. Kalau gak sekarang, kecewa nih aku nih. Marah nih aku nih. Dan berapa banyak orang tidak bisa seperti Yohanes Pembaptis. Berapa banyak di dunia ini orang justru mau kelihatan besar di mata orang. Siapa yang mau kecil? Berapa banyak orang maunya dilayani dan gak mau melayani. Karena status yang melayani itu lebih rendah daripada yang dilayani. Berapa banyak orang maunya dihormati dan gak mau menghormati. Karena status orang yang dihormati itu lebih besar daripada yang menghormati. Berapa banyak orang maunya diantoe lebih dahulu, diiniin lebih dahulu daripada dia kasih salam lebih dahulu. Karena apa? Karena orang yang beginiin duluan itu lebih rendah statusnya daripada orang yang nerima itu. Saudara, kenapa Tuhan lakukan ini? Kenapa Yesus lakukan ini? Yesus lakukan ini karena apa? Alat penampih sudah ada. Bukankah kalau kita melihat di dalam Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-12. Matius 3 ayat 12. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya
dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Siapa yang ngomong ini? Yohanes Pembaptis. Yesus seperti bilang, you bicara alat penampi. You sendiri yang menyatakan itu. Memang ini firman Tuhan, tetapi melalui Yohanes dikatakan seperti itu. Sekarang apa yang dikatakannya itu yang sedang dipersembahkan. Alat penampi ada di tangan. Aku sedang menampi. Sekarang mataku sedang mencari orang-orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Mata Tuhan sekarang sedang mencari orang-orang yang memiliki iman yang penuh kepada Tuhan. Bukan orang-orang yang melakukan AIUEO karena mau AIUEO. Mata Tuhan sedang melihat. Apakah di sini ada satu iman yang sedang mengatakan, sekalipun hari ini aku gak lihat, Tuhan tidak pernah berdusta terhadap janjinya. Bahwa jerih lelahku tidak sia-sia. Kalau aku tidak menerima jerih lelahku di dunia ini, aku tahu ada mahkota kemuliaan yang Tuhan siapkan buat aku. Tuhan saat ini sedang membawa alat penampi. Kita yang hidup di akhir zaman, mari bersama-sama kita mau belajar. Tuhan tidak pernah berdusta. Sekalipun hari ini kelihatannya hidup kita masih tidak enak. Sekalipun hari ini kelihatannya Tuhan belum menggenapi janjinya untuk membayar, memberikan jerih lelah kita sesuai dengan janjinya itu. Tuhan gak pernah berdusta. Mungkin dibalik kita gak tahu Tuhan sedang sediakan sesuatu buat kita. Tapi mari kita belajar. Selalu bersyukur karena kita tahu. Karena kita gak kasih expired date buat Tuhan. Karena kita tidak menentukan secara spesifik apa yang kita mau. Kita serahkan semuanya itu kepada Tuhan dengan satu iman di sini mengatakan, Tuhan, kalau aku bisa melayani, itu adalah privilege yang luar biasa buat aku. Kalau aku bisa melayani Tuhan, aku senang. Aku tahu upahku besar di surga. Aku tahu ada mahkota yang Tuhan siapkan buat aku. Mari kita mengurangi harapan-harapan kita terhadap hal-hal yang dunia ini terus dikurangi. Dan kita maksimalkan harapan-harapan kita di dalam kekekalan. Bisakah kita sampai akhir, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Kita akan nyanyikan ref ini sampai akhir. Ku menutup mata. Kita mau tetap setia melayani Dia. Kita mau jadi orang-orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Dia. Kita mau terus bersyukur. Karena Tuhan tidak pernah lalai di dalam janjinya. Haleluya. Amin Yesus. Nanti singer bisa bantu saya. Refnya saja. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji.
Bapa kami yang ada di dalam surga, ampuni kami Tuhan. Kalau kami kadang-kala menjadi kecewa dan menolak Engkau, pada saat Engkau tidak memberikan apa yang kami mau, pada saat Engkau tidak segera menolong kami. Saat ini kami mau mengatakan, kami tidak akan menjadi kecewa. Kami tidak akan menolak Engkau Tuhan, karena Engkau setia dengan janji-Mu. Memang kadang-kala Tuhan tidak menunjukkan itu kepada kami, karena alat penampi ada di tangan-Mu Tuhan. Dan biarlah saat ini Kau menyelidiki kami masing-masing, dan Engkau menemukan kami adalah orang-orang yang setia kepada Engkau. Engkau menemukan kami orang-orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Engkau. Sekalipun saat ini kami ada di dalam lembah kekelaman, kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa rancangan-Mu itu yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar mengucap syukur. Sekalipun kami tidak mengerti, kami mau belajar mengucap syukur. Sekalipun kami tidak melihat, kami mau belajar mengucap syukur. Karena kami tahu satu kali Tuhan pasti menggenapi janjinya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.